Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, gimana rasanya 2 hari nggak ngeliat Ngomin? Wih, pasti kangen. Oke, bercanda, tenang. Nah, kemarin karena ada kesibukan banget, jadi nggak bisa. Rencananya sebenarnya kemarin malam itu aku mau live, tapi aduh capeknya luar biasa. Untung aku dalam hati mikir, untung aku belum masang pengumuman mau live. Oke, anyway, sekarang ada konten dan jangan lupa besok dini hari adalah pertandingan perdana Serie A Inter lawan Monza. Tapi nanti kita bahas di akhir. Sekarang kita bahas sedikit tentang perkembangan transfer dulu. Yang pertama nyenggol Juve dikit. Nah, kemarin aku lihat berita bahwa Domenico Berardi, wingernya Sassuolo itu sudah agree, udah setuju mau join Juventus, udah personal termnya udah beres. Tapi ternyata yang terjadi akhirnya Sassuolo ngambek karena sampai deadline yang diberikan tawaran atau proposal dari Juventus nggak nyampe-nyampe. Akhirnya presidennya Sassuolo bilang ini namanya nggak respect. Ya udah, kami mencabut Berardi dari daftar jual. Berardi akan tetap di Sassuolo musim depan, musim ini gitu. Kita lihat aja. Yang jelas Berardi pemain yang benar-benar apa ya, benar-benar sangat di atas rata-rata. Apalagi kalau membandingkan dia dengan pemain lain di Sassuolo kan, aku juga agak terkejut kenapa nggak ada yang mau beli Berardi, padahal ini pemain di timnas dia gacor, di Sassuolo gacor. Anyway, Berardi tidak ke Juventus itu ya kabar baik. Next, soal masih terkait dengan Samarsik, karena Samarsik nggak jadi ke Inter, akhirnya Fabian juga jeng-jeng tidak jadi ke Udinese, dan Udinese kesel banget. Akhirnya Inter mengirim Fabian ke Bolonya untuk dipinjamkan. Nggak jadi, kalau sebelum kan dijual ke Udinese dengan buyback clause. Jadi ada klausul untuk pembelian kembali. Tapi ya masalahnya udah kayak gini ya, gitu deh. Nah, kemudian ada yang menarik soal saga transfer Pavard. Nah, ini nih. Pavard ini menarik karena sebelumnya Inter dikabarkan tertarik dengan Pavard, tapi kemudian mundur teratur karena harganya yang terlalu mahal. Nah, kemudian Inter nggak jadi beli Sensi, artinya ada uang lebih yang bisa dialokasikan untuk center back. Inter pun kembali mengincar Pavard. Dari sebelumnya 2 juta, 20 juta loh. Bukan, sebelumnya itu 25 juta dinaikkan jadi 30 juta. Bahkan sekarang Inter sudah menaikkan tawarnya menjadi 35 juta plus add-ons, itu juga masih ditolak sama Bayern Munchen. Nah, kemudian ini muncul kayak pemberitaan yang berbeda. Media-media Jerman bilang no, Bayern Munchen sudah say no ke Inter. Tapi dari media-media Italia bilang no, negosiasinya masih belum berjalan, belum ada lampu merah dari Bayern Munchen. Dari segi taktik, Pavard itu memilih Inter karena apa? Di Bayern Munchen dia sebelumnya diposisikan sebagai center back, dia suka di posisi itu. Nah, Tuchel datang, dia lebih sering dimainkan sebagai right back atau full back kanan. Nah, sekarang dia sebagai center back, dia kalah bersaing dengan ada Kim Min-jae, ada De Ligt. Kemudian sebagai right back pun dia kurang suka tampaknya. Yang menarik adalah pada pertandingan antara Bayern Munchen lawan Werder Bremen, jeng-jeng, yang main itu jadi starter ada Kim Min-jae dan Upamecano. Kemudian Kim Min-jae diganti, tapi Pavard tidak dimainkan sama sekali. Sorry, ini udah nggak kelihatan. Nah, ini Pavard tidak bermain sama sekali. Nah, ini menarik karena kabarnya Tuchel tidak mau Pavard dijual. Udah, Pavard biarin, dia masih menjadi bagian dari rencanaku, dia bilang gitu. Tapi ini yang kita sulit sebenarnya, apa sih yang terjadi? Karena media-media Italia bilang Inter sama Bayern Munchen semakin dekat. Karena ingat kemarin aku pernah bikin konten, Inter menunggu Jan Sommer, tidak mau sekedar bayar klausulnya karena Inter ingin menjaga hubungan yang baik dengan Bayern Munchen kan. Nah, dari media Italia bilang ya itu negosiasinya masih berjalan dan semakin dekat. Tapi media-media Jerman bilang no, kita tidak akan bisa menilai. Yang jelas walaupun besok Liga Italia udah mulai, tapi Calcio Mercato masih buka sampai 1 September. Kita tunggu saja bagaimana. Yang jelas kalau Pavard ke Inter, itu
kawan-kawan bisa bayangkan kita punya Bastoni tapi di kanan. Pavard ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Bastoni. Dia punya speed yang mungkin lebih kenceng, dribble juga oke. Mungkin yang kalah itu cuma crossing dia tidak sebagus Bastoni, tapi dari segi defense, dari segi kurikulum vitae, juara dunia, kemudian juara Liga Champion, kemudian juara Liga Jerman. Wah, pokoknya udah lengkap. Makanya harganya mahal. Tapi kalau Bayern Munchen mintanya 40 juta, sudah dikasih 35 masih nggak mau juga. Apalagi Pavard ini kan kontraknya tinggal 1 tahun. Kayaknya Bayern Munchen agak keterlaluan sih. Kita lihat aja. Aku kok kayaknya optimis Inter. Kalau benar seperti yang diberitakan bahwa Inter itu ingin all out untuk mendapatkan Pavard, mestinya bisa. Tapi kita lihat saja. Ngomong-ngomong, Inter menjamu Monza itu akan menjamu Roberto Gagliardini dan Ambrosio. Kebetulan kedua-duanya ini legenda kecuali Gagliardini. Oke, tadi sebelum kita bahas itu, aku ingin mengutip ininya Roberto Baggio. Roberto Baggio mengomentari bahwa dia tidak banyak mengikuti Calcio Mercato atau transfer, tapi salah satu yang dia sangat tertarik adalah Davide Fratesi. Fratesi ini adalah pemain yang menurut dia punya kualitas teknik yang mumpuni sekaligus fisik yang oke. Makanya aku bilang Fratesi ini Barella KW super gitu loh. Sebenarnya aku bilang KW 1 sih kayaknya. Aku tertarik melihat bagaimana Inzaghi menempatkan Barella bermain bersamaan dengan Fratesi. Dua gelandang yang tipikalnya sama, cuma satu bedanya, Fratesi sangat bagus dalam melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, sedangkan Barella sangat bagus ketika dia melepaskan umpan dari sekitar kotak penalti, dari luar. Sekitar 1 atau 2 langkah di luar kotak penalti itu dia punya early cross bagus, umpan terobosan bagus, tembakan yang lumayan juga. Mungkin ini bisa dimanfaatkan, tapi selain itu karakteristik Barella dengan Fratesi ini sangat mirip. Yang dikomentari oleh Roberto Baggio juga adalah soal penjualan Tonali. Memang Tonali dijual dengan harga yang cukup mahal ya, 70 juta. Tapi menurutku dalam hal ini Milan masih rugi. Kenapa? Karena pemain yang mereka datangkan itu pemain tier 2 semua kecuali Pulisic. Sedangkan Tonali ini adalah pemain yang benar-benar nyawanya lini tengah Milan. Dan kalau kawan-kawan lihat kemarin mungkin ada yang mikir, wah Tonali kalau gerasa gerusuk aja di Milan masa segitu 70 juta. Lihat sekarang bagaimana dia bermain di Newcastle. Dia lebih bermain sebagai, kalau di Milan dia kayak gelandang bertahan gitu. Tapi di Newcastle dia seperti roaming playmaker. Hampir seperti Mesala ininya, dia kayak box to box begitu, bukan seperti Brozovic yang lebih aktif di depan garis pertahanan. Dan di sini bersinar banget Tonali. Aku sampai ngeliat, pantes Tonali dibilang kombinasinya Pirlo dan Gattuso. Kita lihat agresivitas Gattuso dia punya, tapi kemampuan membagi bola dan playmaking ala Pirlo juga dia punya. Apakah ini kebetulan? Hakan dulu angin-anginan di Milan, begitu dia ke Inter langsung melejit. Kemudian Tonali juga begitu. Bahkan kalau kawan-kawan ingat, sebelumnya lagi ada yang namanya Lucas Paqueta. Itu nggak kepake di Milan, jelek mainnya. Tahu-tahu sekarang di West Ham, itu mau dibeli 100 juta sama Manchester City, nggak dikasih sama West Ham. Aku nggak ngerti. Yang jelas ya dulu aku sempat ngeliat beberapa kali Lucas Paqueta waktu di Milan memang jelek. Nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Oke, biar nggak terlalu lama, sekarang kita bahas pertandingan Inter lawan Monza. Di musim lalu, kesalahan Inter yang paling signifikan itu adalah Inter terlalu banyak kehilangan poin di awal musim. Kita kalah berkali-kali, kita kalah lawan tim papan tengah bahkan tim papan bawah. Melawan Monza kita gagal menang. Seri 2-2 dan kalah 1-0. Bahkan kalah 1-0 ini di kandang Inter. Nah, sekarang somehow entah bagaimana, padahal pemiliknya Monza ini kan mantan pemiliknya AC Milan kan. Tapi ternyata hubungan Inter dengan
Monza itu bagus. Beberapa legenda Inter di sana dan bahkan ada beberapa pemain masa depan Inter lagi disekolahkan di sana kan. Kalau melihat hasil musim lalu Inter gagal menang, bagaimana dengan musim ini? Yang jelas ada pemain Monza yang di Inter yaitu Augusto, tapi Augusto kemungkinan besar tidak akan menjadi starter. Kemudian ada pemain Inter di Monza, itu ada Gagliardini, ada D'Ambrosio. Yang aku tahu D'Ambrosio dan Gagliardini kemungkinan besar akan menjadi starter di sini di bola.net. Monza itu mereka pakai 3-4-1-2, kipernya Di Gregorio, kemudian ada Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola. Kemudian di tengahnya ada Gagliardini, ada Pessina. Inter sempat dikabarkan mengincar Pessina tapi habis itu nggak ada kedengaran lagi. Aku susah memberikan prediksi karena Monza ini di awal musim lalu mereka 11 kali nggak pernah menang, tapi habis itu mereka sampai menjadi tim papan tengah padahal mereka baru promosi. Nah, musim ini aku nggak tahu kekuatan Monza itu seperti apa. Yang jelas kalau kita bahas Inter, di belakang itu Sommer hampir pasti jadi jadi starter. Kemudian di depannya kita masih akan mengandalkan Darmian, De Vrij karena si Acerbi masih cedera, dan di kiri Bastoni ini pasti. Tapi aku perkirakan Bisek akan bermain walaupun mungkin menit 80 sekedar biar dapat atmosfernya aja. Kemudian di kanan Cuadrado tampil sangat menawan, sangat impresif di laga pramusim. Tapi aku sepertinya sih masih si Dumfries yang akan starting. Kemudian di kiri Di Marco jelas. Augusto ini memang statistiknya sangat menarik musim lalu, 6 gol 5 assist. Tapi kalau dibandingkan Di Marco yang sudah sangat menyatu dengan permainan Inter, aku ngelihat Di Marco pasti jadi starter. Nah, kemudian siapa yang akan menggantikan Di Marco? Apakah Augusto? Maksudnya ketika Augusto bermain, apakah dia akan menggantikan Di Marco atau menggantikan Bastoni? Aku ngelihat sepertinya sih Di Marco akan ditarik di sekitar menit 70 seperti yang biasa dilakukan. Kemudian di tengah prediksi wartawan-wartawan Italia itu adalah Hakan sebagai gelandang bertahan, kemudian Barella dan Mkhitaryan. Ada kemungkinan Mkhitaryan nanti akan digantikan oleh Fratesi atau digantikan oleh Sensi. Tapi yang sangat besar kemungkinannya itu adalah Fratesi karena Fratesi tampil sangat bagus di pramusim. Kemudian di depan Thuram dan Lautaro. Thuram sejauh ini masih belum menunjukkan taringnya dengan 0 gol. 0 gol. Tapi sesekali kita bisa lihat bahwa memang Thuram ini punya teknik yang bagus sekali. Masalah Thuram itu hanyalah dia belum, pertama dia itu aslinya winger, kemudian baru musim lalu dia diposisikan sebagai penyerang tengah. Artinya dari sekarang itu kan umurnya 25. Dari 25 tahun karirnya bersepak bola itu baru 1 tahun kemarin dia bermain sebagai penyerang tengah dan kemudian langsung pindah ke klub lain. Dan klubnya klub besar. Klub besar seperti Inter itu biasanya memang sudah memiliki pakem yang sudah klik gitu. Nah, pemain ini yang benar-benar harus menyesuaikan diri. Apalagi Inzaghi itu memang punya pola yang cukup unik di mana pemain-pemain itu dituntut untuk melakukan banyak pergerakan tanpa bola. Nah, pergerakan tanpa bola antara winger dan penyerang tengah ini kan memang filosofinya beda banget. Di sini aku lihat Thuram memang sering ketika dia harusnya membuka ruang, dia malah diam menunggu operan. Sedangkan Lautaro ini udah ahli banget. Tapi menurutku ini masih bisa diperbaiki. Thuram ini tidak diragukan adalah striker yang punya skill dan punya intelligence juga. Aku sih saat ini ya bisa dikatakan 85% yakin Thuram akan sukses. Kalau kemarin kira-kira berapa gol? 10 gol minimal pasti bisa. Untuk sekelas Thuram nggak bisa 10 gol, waduh itu bisa dikatakan transfer gagal kalau sampai nggak bisa 10 gol. Kemudian kita ada pemain baru lagi yaitu yang Bisek yang kuperkirakan akan main. Kemudian ada juga Arnautovic. Dengan catatan Inter bisa mengamankan skor di
awal-awal. Tapi kalau skornya masih 0-0, 1-1, wah bisa jadi ya pemain yang sudah terbukti dan teruji aja yang dimainin sama Inzaghi. Kalau dari segi rekor pertandingan sih kita tidak terlalu banyak bertemu dengan ini ya, bertemu dengan Monza. 5 pertemuan terakhir seperti yang aku bilang kalah, kemudian seri, dan pertandingan sebelumnya itu 90, tahun 90 itu jauh banget karena Monza kayaknya belum pernah di Serie A sebelum ini apa gimana ya. Itu di Coppa Italia, kemudian 3-0 Inter menang di Coppa Italia juga. Pokoknya di Coppa Italia Inter selalu menang ini 3 kali, kelihatan. Ya, oke, kelihatan. Selebihnya ya musim lalu Inter gagal menang sama sekali. Bagaimana prediksi kawan-kawan untuk pertandingan perdana ini? Kalau musim lalu kalau nggak salah pertandingan perdana kita menang 2-1 lawan Lecce ya kalau nggak salah. Waktu itu Lukaku ngegol apa asis dia. Kalau musim ini semoga Inter bisa menang karena pertandingan pertama di awal musim itu sangat penting untuk memupuk mental. Kalau pertandingan pertama udah kalah, aduh, udah kayak gimana gitu. Harapanku sih menang, dan jangan lupa tentu saja kita nanti live reaction. Itu pertandingan jam 2.45 WITA. Kalau kawan-kawan yang di Jakarta, di Jawa yang pakai WIB itu 1.45. Disiarkan ya pasti sama lah di Bein Sport. Kalau kawan-kawan punya akun video ya di video ada, kalau enggak di ini ada linknya di deskripsi. Oke, sampai jumpa besok dini hari. Kita nonton bareng full bacot. Oke, ciao guys. Terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan